Neck Deep Neck Deep adalah band yang identik dengan Manchester United karena mereka itu cinta MU. Tapi apakah di saat terpuruk seperti ini mereka masih mencintai MU? Kita tidak tahu. Mari kita bahas kenapa MU bisa terpuruk hanya di obrolan bola anak rental. Oke, lu bridgingnya lo mantap, keren ya. Balik lagi di obral bersama gua Rizky Kikong adalah seorang playmaker yang memimpin jalannya acara hari ini. Di sebelah kanan gua ada siapa nih? Raffi fans MU. Disclaimer dengan keras. Di sebelah sana ada Alwin Neck Deep alias fans MU juga. Yang satu ini siapa nih? Ruth Van Nando. Tapi bukan pemain MU. Bukan pemain MU. Apa yang terjadi dengan MU? Langsung. Gak pakai basa-basi. Gak pakai janji. Apa yang terjadi dengan MU? Gue tuh bingung mau ngejelasin. Apa? Musim lalu semua berjalan dengan lancar. Indah sekali musim lalu. Ya bisa dibilang indah untuk tahun pertama bersama pelatih baru. Sweet period. Sangat wajar di pertandingan awal kalah. Terus bisa memperbalikan keadaan melawan Liverpool, Arsenal menang dengan taktik yang berjalan lancar. Yeah. Dengan permainan yang terlihat peringkat 1 nyimak. Suaranya agak sek-sekan ya? Iya, agak geter gitu suaranya. Gue nggak kuat gue. Terus lanjut Vi. Dengan permainan yang kelihatan gitu kalau timnya tuh latihan gitu. Tahun ini gue mau alasan cedera juga. Gak cuman MU yang pemainnya cedera. Tapi cuman MU yang kayak nggak latihan gitu. Kayak sehari-hari dia kayak ngejalanin kehidupan penganggurannya gitu pemainnya. Astaga, gue nggak ngerti banget sih musim ini. Dari taktik nggak jalan, pemain cedera, terus cekcok bos sama pemain lagi. Gue nyimak dari sini. Lalu pada semua gue yang bawain ya acara. Oke, jadi kenapa MU? Kayak sedih. Udah lah, gue nggak tahu pokoknya. Gue nggak ngerti apa yang terjadi sama MU. Sumpah. Gue nggak ngerti apa yang terjadi sama tim. Gak ngerti lu ya. Sulit menjelaskan. Gue ngerti banget. Apa dong yang terjadi dengan MU? Apa ya? Semua orang tadi merefleksi diri, dikasih pertanyaan sempat perihal sepak bola. Itu tuh pertanyaan yang bikin orang-orang lain bersyukur. Enggak, dari segi dia komposisi pemain harusnya Sancho berantem sama Ten Hag. Oh, iya. Pindah ke Dortmund bagus banget perform. Ya orang bilang karena liganya di Bundes ya. Tapi di UCL perform ya kan. Si Anthony di Ajax dulu siapa yang nggak pengen Anthony gitu kan, very skillful. Iya. Jago lah gitu. Ke MU gitu. Rashford, ada apa Rashford musim ini kan? Højlund belum. Ya masih muda lah. Masih muda ya. Memang buat prospek itu kalau menurut gua. Bruno terlalu arogan ya menurut gua ya. Kayak dia ngerasa kayak gue nggak tahu dia terlalu arogan atau kayak dia pengendara NMAX. Arogan. Jangan gitu. Kata orang-orang di Twitter. Ya. Terus lanjut. Banyak loh yang makan. Iya. Bruno itu. Oknum. Si Aji pakai NMAX tuh. Brutal emang dia. Lampunya kagak nyala bro.
Ada yang nyala terang banget. Iya, Nora banget ya. Jangan. Ngeri tuh, ngeri tuh. Udah jangan. Terus Belakang, lini belakang juga Onana bagus menurut gue. Yang menurut gue yang perform MU musim ini Onana. Terus Maguire juga comeback kan, bounce back lah. Maguire menurut gue Oke banget. Oke lah Buat di dengan musim ini. hinaan yang kayak gitu dia bisa Jangan bounce apa yang back. dia lewatin. Dalot menurut gue juga cukup oke lah Dalot lah. Defense-nya memang agak kurang tapi berapa kali dia bantu serangan loh. tapi nggak cukup buat MU Dalot menurut gua. Buat sekelas MU. Untuk MU yang sekarang cukup. Oke Menurut lah. gue musim ini cukup sih. Dia mulai menunjukkan. Defense-nya jelek memang, tapi berapa kali create chance untuk gol-gol MU musim ini loh. Dalot tuh banyak cukup agresif. Menurut gua tuh enggak harusnya ya Kukurela lah buat MU. Keren. Cocok tuh duet sama Wan Bisaka. Kenapa wih MU musim ini? Gue pusing juga nih. Terlalu parah soalnya. Peringkat 8. Peringkat 8. Faktor utama kayak banyak pemain yang cedera kayaknya. Cedera. Iya. Tapi tadi Raffi bilang enggak juga. Yang Enggak, cedera enggak juga banyak. Klub-klub lain Back. ada 60 kasus cedera MU musim ini. Emang banyak, cuman Enggak bisa jadi klub, alasan iya, dong. klub lain juga Menurut banyak. gue yang salah satu yang paling vital Lisandro sih. Oh iya itu jelas. Lisandro sih Jelas. kalau menurut gue. Tapi kalau secara overall nggak ada sih. Maksudnya masih bisa bongkar pasang lah. Tapi Luke Shaw Lisandro berpengaruh nggak? Luke Shaw lumayan. Enggak, ini semua tuh gara-gara dokter gadungan dari Arsenal tuh anjing tuh. Anjing tuh. Gila, main bolak-balik cedera. Iya kan lu tahu Arsenal kan lu tahu dulu kenapa kemarin dulu Diaby. gimana? Diaby Diaby. nggak pernah main Diaby anjing. Sama-sama back tua nggak usah dimainin lagi. Semalam 2 Johnny gol Evans. kesalahannya kayak gitu. Johnny Evans. Dilewat, didiemin nggak ditutup bolanya. Casemiro nggak bisa banget, dia berdiri di kakinya terus Iya. selalu mau jatuh. Karena Casemiro bukan back Pi. Ngerti. Ini gue nggak nyalain pure Casemiro, cuman dia kan tahu keputusan pelatih kalau dia ditaruh di back. Harus diubah dong. Tapi menurut gue itu blunder sih. Naruh Casemiro di back menurut gue blunder sih. Ya, gue juga setuju kalau itu. Karena Casemiro memang defensif rata-rata yang kita tahu defensif midfield bisa jadi center back. Cuman nggak Bisa, semua. bisa. Tchouaméni, Rodri, terus Frenkie de Jong. Ahmad Jufrianto dulu. Ya benar Ya. juara tuh. Juara. Sama Persib. Persib terus. Di Sriwijaya kan dia ini kan. Iya. Sriwijaya main defensif. Defensif. Defensive midfield terus Tapi seharusnya bisa lah Pindah. dari DMF ke pindah ke back, Persib Pak. jadilah Iya. dia juara. Ada yang Di bisa, Persib, ada yang enggak sih Itu kalau gue menurut punya Enggak, udah. Terus Berarti Casemiro baru jadi back baru pas di MU ya? Iya, karena gaya main Casemiro itu murni jangkar menurut gue Iya. gelandang pengangkut. Mengangkut apa? Gak dapet lagi. nggak dapet. Ya dia pengangkut air aja lah ya. Pengangkut air lah, pengangkut air. Dan kalau lu perhatiin passingnya Casemiro itu dia bukan gaya tipikal passing yang pasti, dia lebih banyak terupas-terupas ke depan, gaya-gaya passing yang memang buat create a chance, bukan yang kayak Rodri yang memang passingnya nomor 1 di Premier League gitu. Yeah. Jadi untuk ditaruh di center back agak riskan dan keputusan dia kan lebih banyak tackling, lebih banyak ambil sekali. Keputusan yang nekat ya. Keputusan ya primitif, gelandang bertahan primitif lah, Gattuso, De Rossi kan pada gitu semua kan. Makanya menurut gua galak ya, galak. Gelandang galak. Makanya menurut gua Chelsea dong. Apa tuh? kenapa Gelandang nggak Wan galak. Bisaka ditaruh di center back? Gini, gue setuju masalah posisi pemain gitu. Ten Hag nih sebagai pelatih klub, dia emang untuk pertama kalinya dia masang Casemiro di back tengah dan Wan Bisaka di left back. Menurut gue oke, kalau untuk game pertama ya. Cuman kan dia udah bisa lihat gitu hasilnya jelek. Dia tuh di bench bawa pemain akademi yang posisinya emang pure back sama pure left back gitu. Dia udah tahu si Wan Bisaka ditaruh left back ini tolol gitu. Casemiro ditaruh di center back. Kebiasaan otaknya tuh tertanamnya tuh dia Defensive masih ada midfield. orang di belakang gitu. Iya yang ngerti poinnya. Cuman yang ini gua salahin Ten Hag tuh kenapa dia nggak make main dari akademi yang emang jelas-jelas posisinya tuh emang center back Center back. ataupun left back gitu. Iya. Padahal dia bawa di bench. Takut Apa yang ada harus lack of ditakutin? quality kali Vi, maksudnya ternyata pemain akademi tuh ya entah jam terbangnya kurang, entah belum bisa semateng itu pengambilan keputusannya, makanya dia mutusin buat oke,
Casemiro gue taruh center. Cuman kenapa itu nggak ini banget sih 180 derajat sama omongan dia yang dia pengen mainin pemain akademi, pengen dia suka prospek gitu. Pengen buat MU tuh jadi semuanya gitu dari akademi, senior untuk kedepannya juga jadi. Kenapa dia nggak berani mau nyoba gitu? Mungkin dia kayak gitu gara-gara peringkat juga kali. Mungkin ya. Harus ngejar. Iya, harus Terus ngejar. apa yang terjadi? Iya. Apa yang terjadi? Dan mungkin takutnya dia bawain pemain akademi malah kayak takut demam panggung apa gimana kayak gitu Liverpool. ya kan? Iya. Dan mungkin Ten Hag baru pertama kali juga kan atmosfer tim gede. Iya. Gitu kan. Jadi dia kaget, oh pressure-nya segila ini. Segila ini gitu. Jadi dia agak panik juga mungkin. Jadi MU ya kalau gue bisa bilang masih berlanjut lah ini kekronisannya ya. Walaupun musim lalu ada secerca harapan peringkat 3 ya musim lalu kan masuk Champions. Nah sekarang masuk Champions saya susah. Sekarang di bawah Chelsea anjay. Iya. Kalau di komen tadi gue baca tim yang paling terendah tuh apa? Peringkatnya di bawah Chelsea. Itu Iya. tim serendah-rendahnya tim tuh yang ada di bawah Chelsea. Di bawah Chelsea. Iyalah MU. Iya, MU. Udah di UCL peringkat terakhir ya. Iya ya, UCL juga nggak masuk Kalau Eropa ya. UCL apa ya? Pure si kesalahan Onana yang sangat underperform Di UCL. di UCL, khusus di UCL. Kalau di IPL Di IPL oke kan? dia oke, gimana ya Onana tuh oke, masalah positioning oke lah dia. Build up bagus dia. Cuman build up bagus, cuman kan main depannya MU ya. Onana tuh kalau gue perhatiin agak mirip kayak Raya sebenarnya. Onana tuh yang gua positioning oke, cuman dia untuk save untuk jangkauan nge-save bola tuh loncatnya pendek banget dia. Sama kayak Raya itu. Jadi apa sebenarnya yang ngebuat si MU ini musim ini susah banget tuh? Kacrut banget apa menurut lu? Yang faktor yang pertama Dibanding musim lalu ya? Bruno nggak perform. Bruno hancur banget musim ini. Enggak, Bruno musim ini oke, tapi dibanding musim lalu kan ya kita tahu lah Nggak Bruno lah. seperform musim lalu Iya. berarti. Kayak Rashford Yang setelah sangat Rashford perform. drop kan. Iya. Itu kebiasaannya dia sih. Casemiro banyak cedera musim ini kan. Terus lini belakang hancur-hancuran. Udah Lisandro cedera terus. Dalot, Wan-Bissaka ini nggak pernah ada solusi menurut gua Ten Hag. Kalau gue jadi Ten Hag gitu ya, mending gue eksperimen winger. Misalnya dia nggak percaya sama akademi, winger kita punya siapa? Ada Anthony, Rashford, Garnacho, Amad Diallo. Tapi itu pernah dicoba di Liverpool, lawan Sancho nggak sih? Liverpool. Hah? Sancho pernah turun nggak sih kalau gue nggak salah? Kalau nggak salah atau latihan udah dipersiapkan buat main di. Enggak, tapi itu terjadi juga di game lawan Liverpool emang. Siapa itu? Anthony ditaruh di left Oh iya, kemarin bener, pas bener. FA itu Cup. karena kartu merah kan? Karena kartu merah. Itu karena kartu merah. Enggak. Itu Karena udah kalah. itu ya nothing tulus aja dia. Iya, jadi bukan as a taktik itu emang udah gue masukin pemain penyerang. Maksud gue, kenapa Ten Hag nggak mau pakai 3 back sih? Oke. Ini ramuan baru gitu. Iya, iya, Coba dia pakai 3 back 352 kah atau 361. Kenapa harus pakai 433 menurut gua? Apa 4231? Ya. Menurut gua bisa Ten Hag di situ sih, karena menurut gua pressure dia kayak gue biasa di Ajax main kayak gini, gua nggak mau macam-macam. Yang penting MU aman dulu nih. Ternyata nggak aman juga. Oke, tapi kan si MU ini si Ten Hag ini melatih Ajax sebelumnya. Ajax kan terbilang tim besar juga nggak sih? Kan kita lihat jangan timnya, lihat lawannya dong. Ajax ketemu PSV, AZ. Sementara ini Liga Inggris kan lu ada Arsenal, City, Liverpool, Aston Villa dan lain-lain. Tim besarnya banyak. Dan tapi ada ada strategi Ten Hag yang menurut gue jenius ketika dia lawan Aston Villa. Ingat gak lu yang dia comeback babak 2? Iya, yang 3-2. Yang lawan Coventry itu comeback. Ke comeback itu anjir. Bodoh banget. Dari 3-0 ya. Dari 2-0 ya? Dari kali 2-0 ya? Dari menang Menang 3. iya 3-0. Ini yang lawan siapa? Enggak yang dia menang. Yang lawan inian. Oh, Aston Villa. Aston Villa. Kalah 2-0 dulu. Kalah 2-0 menang 3-2. Di babak pertama. Dan Ten Hag itu dari Ten Hag yang biasa bola main short pass gitu, pendek-pendek, dia coba main through pass, bola lambung ke depan, lini tengah dihilangin dan berhasil gitu. Maksud gua, kenapa nggak lu coba main pass and run gitu, Iya. kick and rush Iya, gitu, kick and rush.
Kalau memang pemain MU cocok dengan gaya main kayak gitu, sementara Bruno kan egois banget. Dulu playmaking di musim sebelum ini nih, musim lalu MU mainnya gitu doh. Iya, Kick and counter. rush. Iya. Bener-bener. Kan Arsenal Dan korban. berhasil. Dan berhasil. Berapa kali tuh lawan Leicester berhasil. Lawan Arsenal juga kan Ngerasain kan lo. Musim ini tuh menurut gue Ten Hag terlalu egois. Karena Dia kan beli pemain Onana, ya geser kiper the best. the best keeper in the world. Yang bisa nge-save Titanic tuh. Iya. Terus bisa dan nge-save si Ten Hag perang ngebuang Ukraina Ronaldo loh. Rusia. Hah? Ngebuang Ronaldo loh. Oh itu tindakan yang berani sih menurut gua. Dan bodoh menurut gua. Iya, secara bersamaan. Nah, cuman dia terlalu egois. Kenapa? Karena menurut dia gue udah nemu nih kiper yang bisa build up. Yeah. Mulai gue mau main taktik gue yang build up dari belakang. Idealis gua lah. Cuman oke, sampai tengah lu bisa build up. Cuman lini depan MU kan kreativitasnya kurang, masih kurang menurut gue. Dan menurut gua itu salah Bruno. Kenapa salah Bruno? Karena semua bola selalu ke Bruno, bola Bruno. Kalau Bruno lu perhatiin, kalau lu nonton ini Bruno minta pasti dioper. Kalau gue nonton MU, Kalau lu nonton ini Bruno minta bola pasti kan dioper kan? Iya. Bruno udah begini. Cuman menurut gue itu posisi yang lu nggak harus ngoper ke sana. cuman gue lihat perbedaannya kalau nggak ada Bruno juga doh. Doh, belum dicoba. Udah kemarin kan nggak ada Bruno nih semalam nih. Semalam nggak ada Bruno. Semalam nggak ada Satu Bruno. game, satu game. Mainnya gila. Oke, kemarin Indonesia sama Irak cuman satu orang doang yang bermain kayak ayam tanpa kepala. Ini Iya. satu tim doh. Main kayak nggak tahu nih mau ngoper ke siapa dia. Justru itu Pi, menurut gua kalau gua jadi Ten Hag, kalau gua berani buang Ronaldo, gua berani buang Bruno. Gua akan lepas Bruno, gua akan lepas Rashford. Menurut gue tapi Bruno tuh bukan sumber permasalahan sumber tuh permasalahan. bukan di Bruno kalau menurut gue. Bruno tuh cuman mau ngasih segalanya doh. Nah, justru itu sumber doh. permasalahannya Nggak. menurut gua ya. Bruno tuh sebenarnya dia tuh dulu kan Rashford ditaruh striker terus. Ya. Dia bisa supply ke Rashford lari. Cuman Højlund kan nggak bisa megang bola sehebat Rashford gitu. Jadi dia selalu ngasih ke sayap. Nah sayapnya ini yang matiin kreativitas MU Nah, menurut gua. maksud gua dari penjelasan lu aja kita udah menjelaskan kalau Bruno playmakingnya nggak seberapa karena playmaker yang hebat dia akan tahu. Oh, Højlund gaya mainnya seperti ini, Rashford gaya mainnya seperti ini, Garnacho mainnya. Oh, kalau Garnacho gue lebih terupas. Kalau Rashford bolanya dia mau boleh dijemput. Kalau Højlund dia mau seperempat peluang, dia mau balik badan. Nah, Bruno itu maunya lu ngikutin gaya main gue nih. Nih, bola gue itu yang terbaik, ngerti gak? Kalau gue umpan itu berarti keputusan yang terbaik. Padahal secara sepak bola menurut gue nggak bisa kayak gitu. Lu harus ngerti nih pemain lu maunya kayak gimana. Dan menurut gue arogansi Bruno nggak ketolong di situ. Oke. Bruno melakukan itu semua doh. Kalau menurut lu Devi, gini aja deh. Apa? Jadi apa? Kalau menurut Nando kan berarti lu menganggap Bruno Rashford out. Karena keegoisannya. Egois. Kalau menurut lu apa, Vi? Kalau lu bilang bukan Bruno sumber masalahnya, terus apa? Apa sumber masalahnya? Sumber masalah. Gak bisa nyebut satu sumber sih kalau menurut Oke. gua. Yang dominan deh. Maksudnya hampir semua tuh porsinya Punya sama porsi gitu. yang mempengaruhi. Iya, jadi pertama kreativitas lini serang. Terus beberapa kali lini pertengahan MU nih lebih kosong gitu Ya. dari lini tengah lawan. Iya. Dan ini sih yang paling krusial tuh pertahanan MU. Lihat Onana udah ngalahin jumlah gol Messi dalam satu musim. Onana udah ngalahin loh. Messi waktu itu berapa? 72 ya? 72. Berapa? Sekarang Onani kan jadi. Gara-gara saya gua ngatain tuh orang. Lagi kepengen nih. Lagi kepengen ya. Nah, iya maksudnya kan kalau gue nilai ya sebenarnya kalau tim lagi hancur, lagi ngedown, lagi terpuruk ini bakal selalu banyak yang kena imbasnya, benar, bakal selalu banyak hal yang bisa dikambing hitamkan gitu ya. Cuman kalau argumennya si Nando itu kan karena Bruno-nya yang egois gitu kan. Lu setuju nggak sama pendapat Nando yang bilang si Bruno tuh udah seharusnya cabut lah, dia egois? Enggak sih kalau menurut gua. Kenapa? Ya perbedaannya kayak pertandingan semalam aja nggak ada Bruno. Lebih Udah kata Raffi hancur-hancuran banget. Ayam tanpa Mainnya kepala. Ayam tanpa kepala buta banget.
walaupun dapat bola ya tapi sekali keserang ya kayak gitu langsung hancur-hancuran di lini belakangnya ya kan. Berarti Bruno masih dibutuhin kah? Masih dibutuhin lah kalau Bruno. Terus? Kalau menurut gue ya. Sekarang gini deh, gue tawarin loh. Bruno stay di MU. Apa sih tapi yang harus diperbaiki? Apakah pemain depannya, pemain belakangnya? Gak bisa kalau menurut gua. Batu lu ya. Ditepis lagi. Gila, patah. Enggak, namanya revolusi itu berat Ki. Ya. Kayak waktu Arsenal ngebuang Aubameyang, kayak waktu si Liverpool ngebuang Coutinho itu kan itu pasti akan berat awalnya gitu kayak anjing pemain terbaik, pemain ini segala macam, tapi harus dilakuin menurut gua. Kalau lu mau mulai revolusi, lu berani buang Ronaldo, lu berani buang Bruno, lu berani buang Rashford. Toh kalau gua jadi Ten Hag nih, kalau Ten Hag nonton ya, lu jual Bruno, lu jual Rashford, duitnya kan lumayan. Lu datengin tuh Brahim Diaz nya Madrid, karena dia nggak dapet porsi di Madrid, tapi dia brilian menurut gua. Kalinya dapat bagus gitu. Sama Julian Brandnya Borussia Dortmund. Julian Brand menurut gua. Oke. Karena menurut gua dengan gaya mainnya Ten Hag sangat cocok. Sebenarnya sejalan yang mau gua kulik setelah ini gitu kayak soal Erik Ten Hag. Gimana sih nyebutnya Ten Hag? Erik Ten Hag. Dia ini sebenarnya musim lalu kan membuktikan lah ya. Gua nggak tahu lah itu apakah beruntungan honeymoonnya Ten Hag sama MU atau gimana. Cuman peringkat 3 lah intinya musim lalu. Di musim ini kesannya kayak banyak apa ya? Kalau bisa gue bilang hal yang blunder gitu, hal yang kayaknya nggak harusnya dilakuin kayak gini bla 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 dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya si Ten Hag ini pelatih yang bisa megang klub besar atau enggak gitu, langsung aja lah to the point, karena kalau ngelihat dengan apa yang terjadi sama MU gue jadi ragu gitu. Mana? Wih, kalau gua sih pertahanin lagi lah. Tambah lagi komposisi pemainnya. Terus? Ya mungkin tadi Rinaldo bilang ganti Bruno, mungkin Erik Ten Hag belum nemuin penggantinya lah. Ya, itu makanya gua harus tahu. Ya. Dulu kasih tahuin ya. Ambil lah Brahim Diaz. Brahim Diaz sama Julian Brand. Julian Brand sama Brahim Diaz gantiin Rashford sama Bruno. Rashfordnya aja. Rashfordnya aja setuju ya. Rashford ke Arsenal cakep gitu. Kembali dia ya. Kembali ke top perform ya. Si Ten Hag dia beli Rodrigo. Ganti Rashford. pengen namanya tuh. Erik Ten Hag tuh pelatih besar atau bukan sih sebenarnya? Menurut gue layak dikasih kesempatan sih. Iya. Asal dia berani, maksud gue bukan cuma Bruno, bukan cuma Rashford ya. Maksud gue dia berani bongkar pasang lah intinya gitu. Maksud gue lu nggak boleh punya pemain pakem gitu. Dia nggak perform, lu harus berani ganti. Jangan McTominay. Kalau udah buntu dikit masukin McTominay. Kalau udah buntu dikit ngapain? Anjing dia bukan scorer. Bukan gitu. goal machine dia. Iya, terlalu old school. Bintang juga bukan ya. Bintang juga bukan. Lagi kuliah Bintang. Bintang kuliah. Iya. Siapa bintang? Ada di tes. Temen SMP kita. Oh, Bintang Arah. Oh iya Bintang. Kalau menurut lu, ini nggak jelas nih orang. Gue sampai nyari siapa. Ten Hag. Dari segi mental sama pikiran dia ke depannya sih, dia layak buat melatih tim besar. Okay. Cuman gue nggak tahu kenapa di musim ini tuh bener-bener decision makingnya dia tuh jelek banget sih. Ketinggalan 2-0 kemarin ya sama Crystal Palace nih yang terbaru aja. Iya. Yang dimainin siapa? Amrabat ganti Anthony coba. Dan ujung-ujungnya menit 80-an baru dia masukin sayap lagi. Maksud gue buat apa? Buat apa kayak gitu? Menurut gue dia terlalu ini sih, terlalu batu. Oke. Keras kepala, egonya tinggi. Cuman menurut gue gini, ya kayak apa ya? Jadi ada iya tapi enggak gitu. Iyanya karena tindakannya tuh banyak mencerminkan kalau dia pelatih yang siap buat megang klub dan tekanan besar kayak itu gorengan media juga Ki. Ya kayak misalkan tapi lu dia udah buang buktikan Ronaldo dan musim lalu tetap perform gitu kan. Terus juga apa lagi? Tindakannya ya maksudnya dengan statement dengan perilakunya itu, terus juga cara dia
ngehadapin konferensi pers dan lain sebagainya. Menurut gue itu menunjukkan bahwa dia pelatih yang siap buat ngelatih klub besar. Tapi pada saat yang bersamaan juga banyak hal yang ditunjukkan di dalam permainan ya kayak yang tadi Raffi bilang yang baru terjadi gitu. Lu masukin back tengah untuk ganti sayap, terus lu masukin sayap lagi, masukin pemain gelandang bertahan buat sayap, terus lu masukin sayap lagi buat apa gitu. Jadi perdebatan soal si Ten Hag pelatih besar atau enggak Masih dipertanyakan. Walaupun ya Ten Hag itu baru 2 musim loh. Iya, maksud gua masih layak banget dikasih waktu gitu. Kayak kita lihat Jurgen Klopp di musim kedua, Arteta di musim kedua, kan semua juga Arsenal di peringkat 8, si Liverpool juga drop kan, enggak iya. Masih panjang lah. Masih panjang. Tapi lu masih percaya emang ya Ten Hag pelatih besar? Lu masih percaya? Masih percaya? Gue masih yakin Ten Hag pelatih bagus lah. Maksudnya gitu? sanggup megang MU. Menurut lu si Ten Hag ini tipikal sebenarnya ya yang pengamatan, karena kan gue nggak week in week out nontonin MU ya. Si Ten Hag nih gaya permainannya permainan yang menghibur apa straight to the result gitu. Lu yang penting gue ngasih hasil yang terbaik gitu. Nih dia ini kebalik. Karena gue bingung jujur. Dia sangat kebalik walau menurut gue. Musim lalu dia berbicara ke media tuh straight to the result gitu. Yang lu menang 1-0 ya lu menang gitu. Cuman yang dia pertontonkan itu sangat menarik gitu, atraktif. Sedangkan musim ini dia bilang kita salah satu tim terbaik untuk ditonton. Nah hasilnya tuh gila lu. Gue mending nonton Indonesia. Gue bener sekarang Indonesia lebih bagus sebenarnya daripada MU. Astagfirullah. Karena dia alasannya musim lalu ya gue baru masuk. Ya mungkin dia jaga-jaga ya. Kayak gue belum cuman kenal malah dia ngebuktikan gitu. Oke. Idealismenya terlalu tinggi. Iya. Greenwood sih menurut gue harus balik. Greenwood harus balik ya. Ini singkat aja ya, gue minta jawab dengan singkat. Ada satu hal yang mau gue tanyain dari Alwi dulu. Apa yang pertama kali harus diberesin dari MU? Komposisi pemain sih. Maksudnya gimana? Biar banyak pelapisnya lagi lah pemainnya. Beli pemain yang bener. Oke. Kalau lu deh? Itu Bruno out, Rashford out. Gue udah muak banget gue nonton. Gue seakan-akan fans MU yang capek. Karena gue sering nonton MU. Gue sering sukanya ngetawain MU gitu. Gue tolol gitu. Gue sering tuh video seru bagi gue. Lu suka komen di video.com itu ya samping ya. Mampus MU mampus. Goblok. Katanya setan merah malah badut merah gitu ya. Iya menurut gue, dan gue muak banget ngeliat Bruno. Maksud gue kayak ya lu play as a team gitu, maksud gue jangan egois. Jangan lu pengen bersinar sendiri. Buat apa? Kalau lu, Vi? Kalau menurut gue rombak squad sama ubah taktik, nggak usah dipaksain gitu. Nggak usah dipaksain. Kayak buang Rashford, oke. Ya ada kali bisa nyebutin 9 pemain MU untuk dibuang, cuman tambah Bruno lagi-lagi tambah Bruno gue. Karena Bruno musim ini gol di atas 10, assist di atas 10. Most create chance di Premier League, yang menurut gua dia bukan sumber masalahnya. Oke. Jadi turun mesin ya? Iya. Oke. Udah habis nih ya. Karena gue punya argumen lagi ya. Jadi produser udah gini katanya. Satu menit tuh udah main nonjok tuh dia tuh. Udah. Iya, cuman ya gimana? MU sebenarnya seru banget. MU itu seru banget, cuman ya gimana? Gue pengen banget sebenarnya ngelanjutin ini. Gue nggak pengen banget bener dari awal. Cuman lagi-lagi gue nggak bisa ngelanjutin ini. Habis dibantai lagi, tambah males banget ya. Tambah males ya? 4-0 Crystal. Oke, kalau gitu kita bertemu lagi di obrol selanjutnya ya. Oke. Sampai bertemu lagi di obrolan bola anak rental.